Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 955 Torang Bisa, kawan pajak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dan ditambah rezekinya. Kali ini saya Joko Kuncoro bersama dengan Pak Apen Sumpana yang merupakan penyuluh pajak KPP Pratama Manokwari akan membahas terkait dengan Kortex. Bagaimana Pak Apen kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai tahun 2025 itu diberlakukan layanan perpajakan yang bernama Kortex. Nah, sebenarnya Kortex itu apa ya? Nah, kawan pajak, nanti akan dibahas mengenai apa itu Kortex, bagaimana cara registrasi Kortex, serta bagaimana membuat password dan passphrase di dalam Kortex bersama narasumber kita Pak Apen Sumpana. Baik. Nah, kawan pajak, jika nanti ada pertanyaan terkait Kortex, nanti bisa disampaikan pada kolom komentar ya. Sering kita mendengar istilah Kortex, dan Kortex. Itu sebenarnya Kortex itu apa sih Pak Apen? Mungkin bisa minta tolong dijelaskan Pak. Baik, Kortex itu adalah sistem pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dirancang dengan tujuan untuk mempermudah seluruh proses pelaksanaan hak dan kewajiban, baik yang dilaksanakan oleh wajib pajak sendiri dalam rangka menjalankan self assessment maupun yang dijalankan oleh petugas perpajakan untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. Di mana Kortex ini itu mencakup seluruh kegiatan pelaporan perpajakan yang dulu kita kenal terpecah-pecah di berbagai jenis aplikasi. Ada PPA pasal 21 aplikasi tersendiri, pasal 23 tersendiri, pasal 4 ayat 2 tersendiri, PPN tersendiri, bahkan skema pembayaran pun tersendiri, di mana database-nya sendiri juga tersebar di masing-masing database yang ada di seluruh wajib pajak. Nah, itu kita simplifikasi, kita sederhanakan menjadi satu basis data utama yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, di mana wajib pajak hanya melakukan login saja di dalam web yang telah kami sediakan. Seperti itu Pak Joko. Oh iya, berarti Kortex itu adalah penyederhanaan sistem terkait pajak ya Pak Apen? Ya. Baiklah, jadi harusnya lebih mudah ya dan lebih membantu wajib pajak sangat lebih mudah, sangat lebih mudah. Setelah kita tahu nih apa itu Kortex, maka apa sih yang pertama kali harus kita lakukan agar bisa menggunakan Kortex ini? Baik. Tentu karena Kortex ini menjadi satu sistem, satu database tunggal yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah cara masuk ke website kortexdjp.pajak.go.id-nya. Oh, itu alamat Kortex ya? Ya, itu alamat Kortex yang siapapun boleh bisa masuk. Apa tadi kortexdjp.pajak.go.id ya? Ya, itu jadi tidak ada aplikasi yang disimpan di masing-masing peralatan wajib pajak, komputer, HP, laptop, tidak ada. Tinggal masuk saja ke websitenya tadi kortexdjp.pajak.go.id, nanti melakukan login dengan verifikasi data yang tercatat di kami harus sama adalah nomor telepon dan email. Berarti itu bukan aplikasi yang diunduh ya? Bukan aplikasi yang terpasang di masing-masing perangkat Bapak Ibu wajib pajak, tetapi langsung login di websitenya. Berarti harusnya lebih mudah emang ya, karena bisa dibuka di mana aja ya. Mudah, tidak terikat dengan perangkat yang dimiliki wajib pajak, jenisnya laptop, HP atau PC atau spesifikasinya, yang penting bisa masuk website, maka itu bisa dijalankan.
Berarti kalau menggunakan Cortex apa nih pertama kali ini? Pertama kali yang harus disediakan tentu karena database kita adalah lanjutan dari tahun 2024 dan sebelumnya memasuki database 2025, maka dulu kita sempat menghimbau kepada kawan wajib pajak untuk melakukan pemadanan baik yang perusahaan maupun yang pribadi. Itu sudah berakhir di Desember 2024. Pemadanan NIK ya? Pemadanan NPWP dengan NIK dan NPWP perusahaan. Ya, kan Cortex itu kan dengan NIK ya? Ya, NPWP ya? Ya, dengan NIK. Walaupun di situ ditulisnya NPWP, tetapi maksudnya adalah NIK pribadi atau NPWP perusahaan 16 digit. Di mana pertama kali masuk ke Cortex, pastikan sudah pemadanan, kemudian melakukan aktivasi. Nah, aktivasi. Kalau kawan wajib pajak yang sudah pemadanan itu masuk ke Cortex dengan melakukan login ke alamat website yang tadi cortex.pajak.go.id, cortexdjp.pajak.go.id itu dengan memasukkan pertama adalah lupa kata sandi, kemudian nanti dimasukkan nick-nya, kemudian nanti alamat email, nanti link untuk update password disampaikan melalui email. Nah, ada email itulah pentingnya yang bisa dibuka untuk melakukan pembuatan password login Cortex. Tentu ada pengamanan kedua dengan mengisi kode CAPTCHA untuk verifikasi masuk ke sistem Cortex. Nah, itu kan bagi wajib pajak yang sebelumnya punya NPWP Ya. dan udah punya akun lah di JP Betul, Online ya, betul, bagi betul. Cortex. Nah, kalau yang ada kan ada yang belum punya akun, Pak. Itu bagaimana? Bagi wajib pajak yang pertama kali terdaftar di 2025, di mana sebelumnya di 2024 belum memiliki NPWP, maka tentu tidak melalui proses pemadanan. Sehingga bagi mereka yang definisinya di 2025 adalah wajib pajak baru, silakan masuk ke cortexdjp.pajak.go.id, kemudian memilih kode atau pilihan yang ada di bawah untuk aktivasi atau registrasi di situ. Untuk wajib pajak yang belum menggunakan NPWP atau mendapatkan NPWP, silakan untuk melakukan registrasi di posisi paling bawah setelah tombol login. Nah, setelah di situ tinggal ikuti langkah-langkahnya, apa yang diminta, apa yang diisi, mulai dari NIK, NIK atau KTP, kemudian data-data di kartu keluarga, jenis pekerjaan, dan data-data lainnya silakan diisi. Nanti ada tahapan validasi foto untuk selfie, kemudian ada sampai terakhir ke pernyataan dan simpan. Nah, nanti setelah itu posisi setelah simpan ada dua pilihan memang di situ bagi wajib pajak yang akan mengaktifkan. Itu pilihan bisa melakukan pengaktifan NIK menjadi NPWP, ada juga yang pilihan untuk registrasi saja. Dalam hal ini kita bahas bagaimana caranya bagi wajib pajak yang sudah pemadanan itu melakukan aktivasi sehingga dapat masuk ke Cortex dengan mendapatkan atau membuat password untuk masuk Cortex tersebut. Baik. Jadi Cortex itu emang ada beberapa hal ya. Ya. Pertama yang punya akun, yang udah terdaftar di JP Online. Kedua belum di JP Online, belum aktivasi. Terus ada juga wajib pajak baru, gimana itu Pak Pen di Cortex? Nah, bagi wajib pajak baru ada dua pilihan tadi seperti saya sudah sampaikan. Wajib pajak baru ini dapat memilih untuk aktivasi, di mana nanti ada hak dan kewajiban berjalan, memotong, melaporkan, membayar pajak dan lain-lain. Tetapi ada hal kedua, hanya registrasi saja, di mana ketika registrasi
hanya terdaftar sebagai surveyor atau bisa masuk ke Cortex untuk melihat-lihat fasilitas yang ada di Cortex, termasuk meminta informasi, meminta pengajaran atau mengundang narasumber dari kami untuk dihadirkan di acara-acara yang diminta dengan hanya melakukan registrasi di Cortex saja. Jadi syaratnya apa Pak Pen? Syarat dasarnya tentu dasarnya ada di NIK atau NIK masing-masing kawan wajib pajak atau nomor KTP tentu dengan validasi NIK kartu keluarga yang sudah tersinkronisasi dengan data di Dinas Pendudukan Catatan Sipil atau Disduk Capil. Jadi kalau pendaftaran berarti harus menyiapkan KTP ya. KTP terus tentu, kartu keluarga bagi orang pribadi ya. Datanya harus padan, baik yang ada di hard copy yang dipegang oleh kawan wajib pajak, termasuk sudah terupdate dengan data yang di Disduk Capil, tentu nanti akan tersinkronisasi dengan data yang tercatat di server Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Nah, itu untuk posisi login. Oke. Setelah Cortex daftar bisa login aktivasi, Dan bisa masuk ke sistem Cortex. Terus nanti apa ada lagi? Ada lagi hal utama kedua. Masuk. Hal utama kedua, selain setelah masuk ke sistem Cortex, baik untuk menjadi aktif sebagai wajib pajak atau hanya register sebagai surveyor saja, maka hal kedua adalah mengajukan atau membuat kode otorisasi, di mana apa itu kode otorisasi itu? Kode otorisasi itu adalah kode persetujuan yang dibuat di Cortex untuk dapat melakukan atau memilih fasilitas-fasilitas tertentu yang memerlukan otorisasi. Contoh, kawan wajib pajak yang sudah aktif sebagai wajib pajak dapat melakukan pembuatan bukti potong, kemudian dapat membuat kode billing pembayaran, dapat juga membuat faktur pajak jika sudah mendapatkan persetujuan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, di akhir proses dimintakan untuk menandatangani secara digital. Nah, kode otorisasi ini yang dimintakan di proses kedua setelah login di Cortex ini. Ada pilihannya, Bapak Ibu bisa melakukan perjalanan nanti melihat di bagian-bagian Cortex ini, di bagian sebelah kiri portal, kemudian dipilih untuk kode otorisasi, kemudian isikan tanda tangan digital atau kode paspres untuk melakukan tanda tangan digital tadi pada saat nanti melakukan pembuatan dokumen yang akan dibuat. Nah, selanjutnya setelah itu dibuat, maka Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang tadi saya uraikan, membuat faktur, membuat billing, membuat e-bupot PPH, atau bahkan mengajukan permohonan layanan perpajakan, baik edukasi perpajakan atau mengundang kami untuk menjadi narasumber di event yang disiapkan atau diadakan oleh para wajib pajak di lokasi masing-masing. Jadi untuk mendapatkan kode otorisasi ini, saya ulang di sini adalah pertama tentu login ke Cortex, kemudian memilih portal, kemudian nanti setelah portal nanti di scroll ke bawah ada meminta kode sertifikat elektronik atau tanda tangan digital, kemudian isikan di situ pilihan. Ada yang langsung yang disediakan oleh kami yang namanya kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. Ada juga pilihan sertifikat elektronik, sertifikat digital yang disediakan oleh pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Nah, silakan pilih saja sesuai dengan data yang dimiliki. Kemudian setelah selesai membuat passwordnya atau passpresnya, kemudian centang pernyataan dan klik simpan. Maka itu tuntas mendapatkan sertifikat digital untuk pembuatan dokumen dan permohonan.
Berarti tadi disebut sertifikat digital ya atau sertifikat elektronik. Itu sama dengan kayak Paspres yang di DJP ini ya, yang dibuat melalui kode otorisasi tadi itu. Ya, Berarti ini langkah terakhir istilahnya untuk sebagai pengesahan ya. Pengesahan. Ada dua pengesahan, satu pengesahan masuk login Cortex, kemudian kedua pengesahan untuk otorisasi jika ingin meminta sesuatu atau membuat sesuatu di Cortex ini. Istilahnya tanda tangan ya itu Tanda ya. tangan digital, betul. Nggak akan bisa lanjut ya kalau nggak bikin Paspres. Tidak akan ya. bisa dilanjutkan, terutama nanti di tahun 2025 akhir, awal 2026 adalah untuk pelaporan SPT tahunan, di mana SPT tahunan 2025 ini harus melalui sistem Cortex dan pelaporannya, otorisasinya menggunakan Paspres atau tanda tangan digital yang dibuat di proses tadi. Berarti emang satu kesatuan ya di Betul, Cortex ini. kesatuan. Pertama login dengan password yang dibuat. Kedua ketika mau mengajukan permohonan atau membuat dokumen apapun itu tanda tangannya melalui Paspres ini ya, baru Ya. bisa lanjut ke sistem berikutnya. Betul. Untuk mengecek penerbitan kode otorisasi ini itu di mana Pak? Kalau WP itu udah membuat, mungkin lupa ya. Kalau lupa, proses bisa diulang. Yang penting password masuk atau login Cortex-nya bisa sampai dengan masuk ke Cortex. Kalau tanda tangannya lupa, itu bisa dilakukan ulang pengajuan atau pembuatan Paspres untuk kode otorisasi. Tetapi jika hanya untuk mengecek apakah saya sudah ada memiliki Paspres, itu bisa dicek di posisi setelah masuk login Cortex itu di sebelah kiri. Sebelah kiri atas ada judul portal saya. Kemudian setelah itu scroll ke bawah nanti ada pilihan profile saya. Tapi sebagai catatan tentu tampilan front page Cortex ini dengan pilihan ID atau bahasa Indonesia. Jangan memilih IN atau dengan status English ya. Pilihnya dengan Indonesia dulu, maka nanti bisa kita baca sebelah kiri atas judul portal saya, kemudian ke bawah di scroll ada profil saya, kemudian pilih submenu nomor identifikasi eksternal. Maka di situ ada tab digital certificate. Dalam status ini bisa ada status invalid. Itu bisa di scroll ke kanan untuk aksi, kemudian bisa diperiksa statusnya. Tetapi gampangnya untuk apakah ini sertifikat digital ini bisa digunakan atau tidak, kalau misalkan yang seingat Bapak Ibu kawan wajib pajak Paspresnya yang diingat itu dianggap salah oleh sistem, silakan membuat Paspres ulang dengan tahapan di awal tadi. Tentu ya silakan disimpan di tempat yang aman untuk kode Paspres Cortex ini. Itu boleh nggak dibikin sama dengan password di awal? Sebaiknya memang dibuat tersendiri, tetapi kalaupun dibuat disamakan dengan password login Cortex, itu pilihan masing-masing wajib pajak. Itu dipersilahkan karena sistem tidak ada verifikasi apakah harus berbeda atau tidak. Karena kan untuk mempermudah mengingat seperti itu ya. Kan Cortex juga dipakai untuk mempermudah Betul. perpajakan bagi wajib pajak semua. Oke. Jadi Cortex emang penyederhanaan aplikasi ya Pak Apen ya. Betul. Jadi ini emang untuk mempermudah wajib pajak untuk melakukan perpajakannya. Dan diawali dengan mendaftar akun Cortex-nya, mengaktifasi Ya. dengan membuat password. Betul. Nanti dalam Cortex baru nanti bisa melakukan pembuatan terkait bukti potong. Dipotong. Terus kalau PKP berarti membuat faktur pajak. Betul. Nah, terus melakukan pelaporan SPT. Betul. Baik Melakukan SPT pembayaran.
pribadi maupun SPT badan perusahaan. Betul. Jadi emang dalam satu Kortek itu dirangkum semuanya ya aplikasi yang diperpajakan. Jadi nggak perlu buka satu ini 21, 23, 24 langsung. ya. Jadi emang untuk mempermudah. Betul. Baiklah kawan pajak, ini bersama narasumber yang luar biasa hari ini. Demikian podcast pajak 955 Torang Bisa. Maka dengan ini bahasan mengenai Kortek itu wajib pajak atau kawan pajak semua bisa untuk follow Instagram kami di @pajakmanokwari dan kami supaya dapat mendapat informasi yang update. Oh ya kawan pajak, KPP Pratama Manokwari terus berkomitmen ya tinggi untuk tetap berintegritas, profesional dan memberikan layanan yang optimal. Apabila kawan pajak mengetahui adanya pegawai yang menerima dan atau meminta gratifikasi atau melakukan pelanggaran lainnya, dapat disampaikan melalui saluran pengaduan resmi Kemenkeu www.wais.kemenku.go.id atau mengirimkan surel ke kode.etik dan @pajak.go.id. Baiklah Pak Pen, mungkin bahasan terkait Kortek ini cukup sekian, mungkin bisa dilanjut nanti ketika sesi berikutnya. Untuk materi selanjutnya di podcast selanjutnya, sementara kita bahas terkait dengan login dan paspres dulu. Oke, kita Bagi kawan wajib pajak, kalau ada hal-hal lain terkait dengan pertanyaan bisa disalurkan melalui saluran-saluran ke KPP Pratama Manokwari 955 di saluran yang sudah kami sediakan. KPP Pratama Manokwari terus berkomitmen tinggi untuk tetap berintegritas, profesional, dan memberikan layanan yang optimal. KPP Pratama Manokwari, Torang Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, aktifkan akun Kortex kamu sekarang. Cek tutorialnya di t.kemenkeu.go.id/akun Kortex. Urusan pajak makin rileks.